Pemirsa, musibah bisa datang kapan saja bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan beribadah. Baru-baru ini tragedi musola di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo roboh saat proses pengecoran. Ada beberapa santri meregang nyawa dalam peristiwa tragis ini. Kejadian ini mengingatkan kita betapa berbahaya beban berat yang tidak ditopang dengan benar. Akan berbahaya jika tertimpa pada tubuh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pun, benda berat sering kita hadapi, mulai dari mengangkat barang berlebihan hingga aktivitas kerja yang berisiko. Bila tulang dan sendi tidak mampu menahan beban berat tersebut, cedera serius bahkan patah tulang bisa terjadi. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme tubuh saat menerima beban berat? Apakah ada faktor risiko mengalami komplikasi? Dan langkah apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari patah tulang maupun trauma serius lainnya? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya bersama Dr. Selendra Setiawan, spesialis ortopedi dan traumatologi di Hidup Sehat hari ini. Mari kita simak. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat informasi mengenai pondok pesantren yang roboh di Sidoarjo. Dan ini infonya ada satu santri yang sampai 3 hari terjebak. Nah bisa bayangkan pemirsa, tubuh kita menahan tekanan beban material yang sangat berat. Ini pastinya tidak hanya patah tulang, namun bisa komplikasi. Ini juga ada istilahnya loh pemirsa, yakni crash syndrome. Nah kita hari ini mau membahas apa itu crash syndrome bersama Dr. Selin, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Namun sebelum kita masuk ke perbincangan, nih jangan lupa pemirsa untuk bertanya di kolom komentar Instagram @hidupsehat.tv1. Nanti langsung akan dijawab oleh Dr. Selin hari ini. Dokter, apa kabar dok? Halo, apa kabar Margaret? Sehat ya dok ya? Sehat Oke. dong. Dokter, tadi sudah saya singgung sedikit tentang crash syndrome. Itu bisa dijelaskan nggak sih dok, apa yang terjadi ketika tubuh kita ini tertimpa material yang cukup berat? Jadi ini adalah tema yang sangat penting ya untuk crash syndrome. Karena crash syndrome itu adalah mekanisme crash injury di mana beban berlebihan terdampak pada area tubuh kita. Seperti contohnya pondok pesantren tersebut. Nah, crash injury ini adalah ketika beban tersebut terkena pada otot sehingga cedera otot yang masif dan berlebihan, di mana area otot kita memerlukan namanya pembuluh darah vaskular untuk tetap stay bisa berkontraksi dan bisa bekerja. Tetapi pada kasus crash syndrome, dia karena terjadi adanya hantaman keras, otot itu akan menjadi muscle breakdown atau rhabdomyolysis. Nah, dari situ dia akan mengalirkan banyak elektrolit dan banyak lisis dari otot tersebut ke aliran darah, sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang fatal, seperti shock ataupun henti jantung, henti napas, serta gagal organ dan kematian. Waduh, serem banget ya dok ya. Nah dok, ini ada fakta atau mitos. Ini tertimpa material berat pada tubuh, apalagi bagian kepala dok. Ini akan mengalami lupa ingatan dan juga bisa hilang kesadaran berkepanjangan. Ini fakta atau mitos nih dok? Fakta. Jadi begini, untuk area kepala kita sebenarnya terdiri dari hal yang sangat kompleks. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, skull. Nah, ketika cedera beban berat tertimpa pada area kepala, area yang melindungi otak bisa pertama terjadi patahan tulang pada area patahan tulang kepala. Selain itu juga bisa cedera pada otak, di mana area otak kita terdapat banyak saraf. Saraf untuk bernafas, saraf untuk ingatan, saraf untuk bernafas, untuk kardio, ya, saraf untuk jantung. Nah, tergantung area saraf mana yang terdampak ketika kita terkena beban berat. Berarti banyak sekali memang titik vital ya di kepala ya dok. Nah dok, ini ada fakta mitos selanjutnya. Tertimpa material berat dalam jumlah yang besar, ini bisa menyebabkan patah tulang seluruh tubuh. Tapi dokter jangan dijawab dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi pemirsa. Duduk merupakan aktivitas sehari-hari yang terlihat sangat sepele. Namun kebiasaan duduk yang terlalu lama, khususnya lebih dari 6 jam per hari, tanpa disertai aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang yang sering duduk selama 6 jam bahkan lebih di setiap harinya bisa mengalami kematian dini hingga 19% atau lebih. Duduk yang terlalu lama juga bisa mempengaruhi terjadinya berat badan berlebih dan postur tubuh yang tak normal, meningkatkan risiko diabetes hingga menimbulkan beberapa jenis kanker. Mereka yang mempunyai kebiasaan ini akan mengalami dampak awal pada perlambatan metabolisme.
Pembakaran kalori oleh tubuh menjadi kurang efektif dan juga kadar gula dalam darah akan bertahan lebih lama. Duduk dalam waktu yang lama akan mempengaruhi aliran darah, meningkatkan terbentuknya bekuan darah, dan membuat kadar kolesterol meningkat. Posisi duduk mungkin sulit untuk dihindari dalam rutinitas sehari-hari ya. Ada beberapa yang perlu diterapkan untuk mengurangi potensi masalah dalam kesehatan. Salah satunya membagi waktu dengan aktivitas ringan seperti berdiri setiap 30 hingga 60 menit untuk memperlancar aliran darah dan mencegah kaku otot. Serta memanfaatkan tangga dibandingkan menggunakan lift bisa menjadi solusi terbaik agar memberikan manfaat baik pada tubuh kita. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, Dokter Selin, kita langsung jawab tadi ada fakta atau mitos. Itu patah tulang seluruh tubuh ini akan terjadi bila tubuh tertimpa material berat dengan volume besar. Itu fakta atau mitos nih, Dok? Bisa saya katakan itu mitos. Oke. Jadi patah tulang pada banyak area tubuh disebut dengan multiple fracture atau patahan multiple. Tetapi hal ini tidak selalu pada semua organ tubuh, pada semua tulang tubuh. Nah, ada lagi namanya istilah politrauma, di mana injury tidak hanya pada area tulang, tetapi banyak pada organ. Oke. Jadi trauma lebih dari 1 atau 2 trauma. Ketika beban berlebih menimpa badan kita, kita bisa mengalami namanya multiple fracture atau politrauma. Organ lain juga terkena. Oke, berarti tadi kalau seluruh tubuh itu mitos ya, Dok ya? Mitos. Oke, nah Dok, ini ada nggak sih Dok tanda-tanda orang yang setelah tertimpa beban berat ini mengalami komplikasi? Mungkin selain patah tulang apa nih, Dok? Nah, pertanyaan menarik nih, kita akan bahas. Jadi ada komplikasi lokal dan komplikasi sistemik. Oke. Komplikasi lokal adalah salah satunya contohnya fraktur atau patah tulang. Nah, sayangnya tidak hanya patah tulang, tetapi bisa cedera pada saraf, cedera pada otot, ataupun cedera pada organ-organ terkait, organ vital. Contohnya pada bagian kepala ada otak, bagian dada ada jantung dan paru, dan bagian perut atau abdomen ada organ-organ bagian dalam. Oke. Serta ada rongga-rongga pinggul yang bisa menampung hingga 3-5 liter darah. Dan untuk komplikasi sistemik, jika area organ tersebut injury atau cedera, cedera yang paling parah adalah bisa sampai gagal jantung, gagal organ, ataupun kematian. Jika penanganan tersebut dari komplikasi lokal tidak kita jalankan dengan baik. Contohnya, anak pesantren yang selama 3 hari tertimpa di dalam. Oke dokter, berarti memang ada komplikasi lainnya ya. Tepat. Nah Dok, pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi kita membahas soal santri ya yang terjebak selama 3 hari bahkan. Nah dia kan tertahan di dalam ya, terjepit. Itu kira-kira apa sih Dok yang bisa terjadi pada tubuhnya seperti itu? Banyak. Ya, jadi cedera bisa tidak hanya pada tulang ataupun organ lunak. Kita bahas dari bagian kepala. Kepala ada tulang kepala, ada bagian otak yang banyak saraf pengontrol central nervous system. Selain itu ada bagian leher. Leher ada memiliki spinal cord atau nerve yang untuk penggerak batang tubuh serta ekstremitas atas dan bawah. Selain itu ada bagian dada. Dada terdapat organ di dalamnya, jantung, paru, serta tulang dada. Selain itu ada rongga abdomen atau rongga perut, di mana banyak organ internal pada area perut dan rongga pinggul. Serta sisanya adalah rongga area ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, yang dimana fungsinya untuk movement. Oke, nah dokter, tapi kalau misalnya kita terjepit ataupun terhimpit seperti itu, apa sih Dok yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh gerak-gerak sendiri atau cara menolongnya itu seperti apa Dok? Tentu saja tidak boleh. Nah, jika pasiennya berupa anak-anak, kita harus divide dulu apakah anak-anak itu sudah cukup umur untuk meminta bantuan. Jika anak-anak sudah cukup umur dan usia dewasa, sebaiknya langsung meminta bantuan terdekat jika ada. Tetapi jika tidak ada, jangan lakukan gerakan-gerakan yang memprovokasi area yang terkena. Berarti stay aja ya Dok ya? Stay, imobilisasi. Dan jika ada papan kayu ataupun semacam spalek ya, seperti papan kayu panjang, bisa diimobilisasi sementara di area yang tertimpa. Selain itu, jika ada pendarahan yang masif, dapat dilakukan bebet tekan pada area pendarahan tersebut dan langsung untuk ke UGD. Oke, baik Dok. Berarti nggak boleh langsung ditarik gitu ya Dok ya? Benar. Oke. Nah Dok, ini ada fakta atau mitos selanjutnya Dok. Cacat permanen ataupun kelumpuhan ini akan menimpa seseorang jika terkena material berat. Ini fakta atau mitos Dok?
Untuk hal ini bisa fakta dan mitos. Oke, Karena gimana tuh, Dok? tergantung pada area cedera yang terkena. Untuk kelumpuhan dan paralisis itu akan terjadi jika terdapat cedera pada saraf yang terkait. Entah sarafnya itu saraf pada bagian kepala atau central nervous system ataupun pada peripheral nervous system seperti contohnya spinal cord pada area leher. Oke. Itu tergantung pada area yang terkena cedera. Lain halnya jika area yang cedera adalah pada area pinggul, itu tidak menyebabkan adanya kelumpuhan mendadak, tetapi dapat menyebabkan adanya shock pendarahan yang masif, serta dapat menimbulkan kematian. Jadi tergantung organ mana yang cedera. Oke, baik. Dok, ini kembali lagi ke santri yang terjebak selama 3 hari tadi. Dia kan di bawah reruntuhan, Dok. Tapi dia kan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, itu berapa lama sih, Dok, biasanya bisa bertahan? Nah, ini bisa juga saya katakan tergantung dari cedera yang menimpa santri. Oke. Karena jika misalnya santri tersebut tertimpa pada bagian rongga pinggul, rongga pinggul kita dapat menampung darah hingga 3 sampai 5 liter dari darah kita. Jadi, jika terdapat darah yang terakumulasi pada rongga pinggul, santri tersebut dapat mengalami namanya shock hemodinamik atau shock pendarahan yang dapat menyebabkan kematian yang fatal. Oke, baik. Sebaliknya, jika cedera tersebut pada area leher ataupun pada area kepala, cedera itu dapat mengakibatkan adanya cacat saraf permanen. Oke. Jadi tergantung area cederanya apakah dapat menyebabkan kematian secara fatal ataupun jadi bukan dengan asupan intake nutrisinya, tetapi dari cedera yang memprovokasi pada santri tersebut. Oke, nah Dok, tapi kalau misalnya dia tidak cedera ya Dok, itu berapa lama dia bisa bertahan? Tapi dokter jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa masih bersama kami. Nah, kita lanjutkan tadi ya Dok, kalau misalnya tidak cedera, ini berapa lama dia bisa bertahan di dalam reruntuhan Dok? Nah, sebenarnya ini multifaktorial juga. Pertama tergantung dari usianya dan tergantung dari lingkungannya. Apakah lingkungannya cukup lembab, dingin, ataupun justru malah panas suhunya. Karena jika manusia normal dengan lingkungan yang normal dapat bertahan 3 sampai 4 hari tanpa minum. Oke. Sebaliknya, jika tanpa makanan, manusia normal dapat bertahan 1 hingga 3 bulan. Tetapi ini sangat multifaktorial, tergantung dari usia, dari ketahanan tubuh, serta dari environment-nya. Oke, nah Dok, tapi posisi dia terhimpit atau terjepit itu pengaruh juga nggak Dok sama berapa lamanya dia bertahan? Pengaruh, karena pasien dengan posisi terhimpit atau terkena force majeure itu less likely atau tidak mungkin tanpa adanya cedera. Oke. Lagi-lagi cedera yang dapat memberikan provokasi berapa lama untuk ketahanan bisa bertahannya. Oke, baik. Nah Dok, sesuai janji kita, tadi kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang sudah ketik pertanyaannya di Instagram @hidupsehattv1. Nah, kita sudah punya sekitar 4 pertanyaan, dokter bisa kita baca dulu nih. Dari yang pertama ada XXL BWXX_. Dok, izin bertanya, kalau tulangnya sudah pernah patah, apakah memungkinkan kembali sempurna seperti sedia kala ya Dok? Yang kedua ada GRL SAS_. Pagi Dok, izin bertanya bagaimana trauma tertimpa material berat dapat memicu sindrom kompartemen. Yang ketiga ada Salsa BLNB_. Permisi Dok, saya izin bertanya, apa sih Dok komplikasi pada jangka panjang yang bisa muncul pada tulang atau sendi setelah kejadian kecelakaan seperti itu? Dan yang terakhir ada Yopano_. Assalamualaikum, izin bertanya Dok, bagaimana kalau sudah operasi pemasangan pen pada tulang lalu melakukan aktivitas bekerja yang lumayan padat, apakah bisa menimbulkan komplikasi Dok? Mohon penjelasannya. Nah, boleh nih Dok, silakan dijawab. Nah, pertanyaan yang menarik ya. Saya izin akan menekankan untuk pertanyaan pertama, karena pertanyaan pertama ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman pasien. Oke, ya. gimana tuh Dok? Nah, tergantung teman-teman ketika penanganan pertama pada tulang patah tergantung kemana dulu. Jika ke kami, ke dokter ortopedi, teman-teman dapat kembali seperti normal. Oke. Sebaliknya, jika teman-teman datang ke non-medis, ya seperti pijat dan tradisional, teman-teman tidak akan achieve fungsional atau tidak akan mendapatkan fungsi yang baik seperti sebelumnya. Oke, berarti kalau misalnya diurut atau diberikan minyak-minyakan itu sebenarnya jangan dilakukan ya Dok ya? Jangan dilakukan, ini sangat bahaya karena kita memiliki banyak korban bekas urut yang dapat menimbulkan
seperti pertanyaan kedua, namanya kompartemen sindrom. Oke. Ketika teman-teman cedera patah misalnya pada paha ataupun pada lengan atas dan bawah, area ini memiliki namanya otot, saraf, dan struktur lainnya seperti pembuluh darah. Ketika terjadi bengkak karena adanya patah dan teman-teman melakukan urut, itu artinya teman-teman memberikan manipulasi-manipulasi negatif yang dapat mencetuskan bengkak menjadi lebih parah. Serta bengkak ini dapat mengkompres pada area area pada saraf dan pembuluh darah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kompartemen sindrom yang dapat berakibat menjadi amputasi. Oke. Ya, ini wajib diingat karena ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oke, baik dok. Kalau ada orang ini terjebak tapi dia tidak terhimpit dok, dan posisinya itu terbalik, ini akan seperti apa dampak ataupun resiko terhadap tubuh? Nah, untuk semua dari posisi ataupun dari area himpitan, ini semua tergantung dari area cederanya. Oke. Jika area posisi prone atau posisi terbalik, itu yang paling sering terjadi adalah adanya patah pada area tulang punggung. Oke. Di mana tulang punggung kita itu memiliki banyak saraf yang fungsinya untuk pergerakan dan rasa, serta kencing. Oke. Jadi saraf-saraf ini bisa terkena injury. Oke. Nah dok, ini pertanyaan terakhir tadi, pemasangan pen ini seperti apa sih dok? Nah, pemasangan pen itu biasanya pada patah tulang dapat berupa dua macam untuk penanganannya. Yang pertama adalah konservatif alias tanpa pemasangan pen ataupun operasi. Konservatif biasanya dapat kita lakukan pada anak-anak jika patahan tidak bergeser atau simple dan tidak terlalu bergeser, non-displaced namanya. Nah, sedangkan pemasangan pen itu biasanya kita lakukan pada anak-anak jika patahannya cukup hancur ataupun pada usia dewasa. Oke. Nah, teman-teman yang mengalami pasang pen jangan pernah takut karena tindakan ini hanya berfungsi untuk menyambung tulang menjadi sebelumnya, seperti sebelumnya. Oke. Setelah tulang menyambung selama kurang lebih 3 bulan, teman-teman dapat beraktivitas kembali seperti normal dengan catatan jika tidak ada komplikasi lain. Oke. Nah dokter, ini kami minta tips dong dok, pertolongan pertama untuk orang yang cedera ataupun patah tulang ini seperti apa pertolongan pertamanya? Nah, tadi udah sempat kita bahas ya. Oke. Jadi pertolongan pertama yang pertama, jika usia sudah cukup ataupun dewasa dapat mencari bantuan, seeking for help. Oke. Ya, yang kedua, mengimobilisasi area yang cedera atau yang tertimpa. Dan yang ketiga, jika terdapat pendarahan yang masif dapat dilakukan bebat tekan. Oke. Dan yang keempat, segera ke UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Oke, baik dok. Berarti memang tidak boleh panik juga ya dok ya. Harus dilakukan pertolongan pertama itu tadi seperti bebat. Kemudian juga melihat situasi nih, bisa nggak kita agak-agak geser ataupun apa gitu ya dok ya. Oke dokter Selin, terima kasih banyak atas informasinya, atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada pemirsa Hidup Sehat. Nah, sudah 30 menit ini kita menemani Anda di pagi hari ini, tapi jangan sedih karena kita akan terus menemani Anda setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, Indonesia Hidup Sehat.